Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami kembali rindu mendengarkan suara-Mu. Biar Engkau berbicara dalam setiap hati kami ya Bapa. Apa yang menjadi kehendak Tuhan nyatakan dalam hidup kami setiap anak-anak-Mu. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Karena hanya Yesus yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Terima kasih. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana, amin. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu nyata pada saat ini Bapa. Hadirat-Mu melawat kami, baik yang ada di tempat ini Tuhan, begitu juga jemaat yang ada di rumah Tuhan. Kuasa-Mu melawat kami Bapa. Berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Engkau urapi hati kami. Biarlah setiap firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami pada hari ini Tuhan, menguatkan iman kami, meneguhkan kami Tuhan, bahwa kami percaya bahwa Kau adalah Tuhan yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara yang kasih di dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di sini dan begitu juga yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ibadah live pada minggu ini. Saya percaya sekalipun kita ibadah secara live tidak mengurangi kerinduan kita, kehausan kita untuk mengalami janji Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya itu saudara. Mari buka hati saudara, kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan mau memberkati setiap kita yang ada di sini dan yang ada di rumah. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini mau meneguhkan kekuatan iman kita, membuat kita semakin kuat, membuat kita semakin teguh bahwa Tuhan selalu ada buat saya dan saudara. Untuk saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, di mana tema firman Tuhan saya pada hari ini yang saya sampaikan adalah bagaimana kita mengalami kemenangan di dalam masalah hidup kita. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala perkara sanggup kutanggung di dalam Dia. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini tidak ada satupun, saya mau katakan saudara bahwa tidak ada satupun manusia yang luput dari setiap masalah. Tidak ada saudara. Tidak terlepas dari status sosial saudara. Mau saudara pejabat, mau saudara kaya, mau saudara miskin. Saya mau katakan saudara, masalah kita selalu hadapi. Bagaimanapun tingkat kemapanan kehidupan saudara, mungkin engkau kaya saat ini, mungkin serba engkau miliki. Saya mau katakan, setiap kita manusia, setiap kita pasti kita mengalami yang namanya pergumulan, masalah dan tekanan hidup saudara. Untuk itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak sedikit orang berkata bahwa ketika mereka mengalami masalah, ketika mereka mengalami pergumulan saudara, tekanan dalam kehidupan mereka berkata, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya nggak kuat, saya nggak sanggup. Bahkan kita bisa melihat bahwa ada di luar sana Tuhan yang sampai-sampai hanya karena masalah pergumulan, tekanan hidup mereka saudara, mereka bertindak semaunya mereka. Bahkan ada yang sampai melakukan bunuh diri saudara, menggantung diri, pasrah dengan keadaan, pasrah dengan masalah, menyerah dengan persoalan saudara. Tapi hari ini saya mau katakan, kita hidup di dalam hidup kekristenan sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada yang namanya kegagalan di dalam masalah. Tapi kegagalan itu dalam kita menghadapi masalah itu adalah proses pembelajaran kita untuk mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama tentang bagaimana seorang Raja Daud menang atas masalah, pergumulan, tantangan dan tekanan yang dialami. Kita mulai melihat Raja Daud cukup mengalami masalah yang luar biasa, yang sangat berat. Untuk itu saudara yang kasih, kalau Daud boleh mengalami kemenangan, kalau Daud boleh mengalami pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam setiap masalah kehidupannya, saya percaya juga saya dan saudara bisa mengalami hal yang sama. Kemenangan adalah menjadi bagian saya dan saudara. Untuk mari kita baca di dalam firman Tuhan, Mazmur 3 saudara. Mazmur 3 ayat 1 sampai 9 saudara. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan.
Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom, anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku, ya Engkaulah telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita baca dari ayat 1 sampai pertama, dan ini adalah suatu pergumulan yang berat yang dialami oleh Raja Daud, di mana anak kandungnya sendiri mengudeta dia, mau mengambil kedudukannya sebagai raja. Ya, itu satu pergumulan yang berat bagi Raja Daud, saudara. Kalau boleh kita katakan bahwa kalau orang lain pun yang melakukan hal itu, mungkin Raja Daud berpikir lain, saudara. Tetapi ini adalah anak kandungnya sendiri yang mengudeta dia, bahkan mau mencabut nyawanya Daud, saudara. Itu satu pergumulan yang berat bagi Daud. Ya. Itu satu tekanan yang berat. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 30. 2 Samuel pasal 13 ayat 30. Daud ketika dia mendaki Bukit Zaitun, Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung dan berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya, dan mereka mendaki sambil menangis. Di bagian ayat Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis, dan kakinya tidak berkasut. Ini satu hal pergumulan, tantangan, persoalan yang berat dihadapi oleh Daud, karena anaknya sendiri yang mau mencabut nyawanya, saudara, membunuhnya. Untuk apa, saudara? Untuk merebut kedudukan Daud sebagai raja. Kalau sebelum-sebelumnya kita boleh melihat, saudara, bagaimana Daud mengalahkan orang-orang Filistin, melawan Saul, saudara. Tapi kali ini dia berjuang untuk masalah yang satu ini. Saya nggak tahu, saudara, hari ini mungkin yang menjadi masalah buat kita adalah mungkin bukan orang lain, saudara kandung kita sendiri. Tapi saya mau katakan, Daud mengalami kemenangan. Daud keluar sebagai pemenang dalam masalah ini. Apa yang Daud lakukan? Bagaimana dia mendapatkan kemenangan dalam hal anaknya sendiri, Absalom, mau membunuhnya untuk menduduki jabatan sebagai raja? Yang pertama, saudara, di ayat 4, di ayat 3 dan 4 dan 5, saudara. Tetapi Engkau adalah perisaiku yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Ayat 5. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Yang Daud lakukan, saudara, dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, karena dia tahu dia tidak sanggup untuk melawan musuhnya, saudara. Kalau dihitung, saudara, lebih banyak musuhnya daripada orang-orang yang ikut Daud pada saat itu, saudara. Secara manusia dia takut, tapi dia sadar bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong dia.
Maka ketika itu juga saudara, dia berseru kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia memanggil nama Tuhan. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung yang kudus. Saya mau katakan saudara yang dikasih di dalam Tuhan, apa yang kita andalkan sampai saat ini? Saya mau katakan, di tengah-tengah virus corona ini saudara, di tengah wabah yang sedang kita alami saat ini, mau lari kemana saudara? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak memilih siapapun Anda saudara. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, mau pejabat, mau orang kaya, mau siapapun saudara, suatu saat bisa menyerang saudara. Tapi saya mau katakan, seberat apapun masalah yang kita hadapi pada saat ini, yang pertama kuncinya saudara, mari datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, panggil nama Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup melindungi saudara, yang sanggup menolong saudara. Firman Tuhan katakan, Tuhanlah perisaiku. Perisai berbicara adalah yang membentengi kehidupan saudara dari virus corona ini, bahkan dari masalah apapun. Bahkan mungkin akibat dari virus corona ini, mungkin saudara mengalami masalah lain saudara. Masalah ekonomi, masalah kerjaan, dan masalah yang lain-lain saudara. Saya mau katakan, kuasa Tuhan selalu ada buat saudara. Untuk itu saudara yang dikasih, yang pertama saya mau katakan, mari datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar bagi saudara. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan solusi bagi saudara. Kita tidak bisa berlari kemanapun. Kita hanya bisa berlari kepada Tuhan. Kita hanya bisa datang kepada Tuhan saat itu jika mengalami kemenangan saudara. Itu yang pertama. Mari hari ini, apapun persoalanmu, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, sekalipun kau ada di tengah-tengah tekanan, jangan lari ke tempat lain. Jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan kekayaan, jangan mengandalkan jabatan, tapi datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dia mau menolong saudara. Itu yang pertama. Yang kedua saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat 6 saudara, aku membalikkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Artinya saudara, Daud memiliki iman yang kuat. Ya, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Yang kedua adalah, apapun masalahnya, apapun persoalannya, Daud tidak pernah takut menghadapinya. Firman Tuhan katakan di ayat 7, aku tidak takut kepada puluhan ribu yang siap mengepung aku. Apa yang kita takuti saat ini saudara? Apa yang kita khawatirkan? Saya mau katakan, masalah apapun, persoalan apapun, jangan pernah takut untuk menghadapinya saudara. Daud berkata, aku tidak takut terhadap puluhan ribu yang mau menyerang aku saudara. Ketika dia berseru kepada Tuhan, setelah dia berdoa, datang kepada Tuhan, dia memiliki iman. Dia percaya. Sampai di ayat 6 berkata, aku membalikkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Tak peduli dia mau diserang oleh orang-orang Absalom saudara. Tidak peduli dia. Justru dia berkata, aku tertidur saudara. Aku membalikkan diri lalu tertidur. Saudara, bisakah tidur di tengah-tengah masalah? Saudara bisa tidur di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tekanan yang sedang menghimpit saudara? Mustahil itu saudara. Tapi ketika Raja Daud berseru kepada Tuhan,
Dan ketika itu juga dia percaya, dia yakin, sampai dia berkata, aku tertidur, aku membaringkan, lalu aku tidur. Artinya saudara, masalah dia tidak, apapun dia tidak peduli. Dia tidak takut menghadapi masalah itu, karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Tuhan sanggup membentengi dia. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap apapun persoalan pergumulan hidupnya, saudara. Untuk itu saudara yang dikasih, hari ini banyak orang sudah berdoa, sudah berdoa semalaman, saudara, tapi tetap takut, tetapi tetap nggak bisa tidur, saudara. Hari ini Daud mengingatkan kita, ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita menyerahkan seluruh persoalan pergumulan hidup kita, berseru kepada Tuhan, percayalah, jangan khawatir, karena Tuhan pasti berikan jalan keluar bagi saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua adalah jangan takut menghadapi masalah. Hadapi bersama dengan Yesus. Hadapi bersama dengan Tuhan. Mari, saudara. Mungkin engkau mengalami masalah apapun yang disebabkan oleh wabah virus corona ini atau masalah lain, saudara. Hari ini Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya, percayalah, tenang, aku akan menolong kau, aku akan memberikan jalan keluar bagimu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya sebagai karyawan, secara manusia takut. Saya karyawan swasta, tapi saya percaya karena Tuhan selalu ada di pihak saya, dan semua bisa berjalan dengan baik. Sampai detik ini, saudara, saya boleh bekerja seperti semula, seperti biasanya, saudara. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Banyak perusahaan yang tutup, perusahaan beras sudah besar, saudara, sudah PHK. Tapi saya sampai detik ini saya bisa bekerja seperti biasanya. Semua itu karena Tuhan. Semua karena Tuhan, saudara. Bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kekuatan siapapun, tapi itu karena Tuhan yang beracara. Itu yang kedua. Jangan pernah takut menghadapi masalah. Libatkan Tuhan, andalkan Tuhan dalam setiap persoalan saudara. Yang terakhir, saudara, di ayat 8, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saya ulangi di ayat 8, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Daud memiliki iman yang luar biasa. Ya, siapapun kita pun orang di dunia ini, ya, kalau kita minta tolong sama seseorang, kita tahu dia sanggup. Sama hal yang dilakukan oleh Daud. Dia minta tolong kepada Tuhan, dan dia percaya, dia imani bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Iman adalah bukti dari apa yang kita sudah lihat. Tapi Daud berkata bahwa Tuhan tolonglah aku. Secara kasat mata saat itu tidak terjadi, saudara. Tapi Daud mengimani, percaya, sehingga hanya kepada Tuhan dia berseru, minta tolong. Dia tidak minta tolong ke siapapun, saudara. Dia hanya minta tolong kepada Tuhan karena dia percaya, karena dia memiliki iman yang kuat, yang teguh, bahwa Tuhan sanggup menolong dia, memberikan kemenangan bagi dia. Untuk saudara yang dikasih dalam Tuhan, milikilah iman
dalam segala persoalan pergumulan saudara. Ketika engkau beriman kepada Tuhan, percaya, minta Tuhan, tolong aku Tuhan. Untuk itu, hari ini saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya nggak tahu apa yang menjadi persoalan masalah saudara. Tapi iman saudara hari ini menentukan saudara menang dari masalah yang saudara hadapi saat ini. Tapi kalau engkau beriman kepada Tuhan, percaya, kemenangan menjadi bagian saudara. Sama seperti Daud, dan yang akhirnya Daud memukul kalah pasukan-pasukan yang dibawa oleh Absalom. Dan Absalom sendiri pun mati saudara. Itulah pembelaan yang luar biasa yang dialami oleh Daud. Itulah kemenangan yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan kepada Daud di tengah-tengah masalah yang berat. Awalnya saudara menakutkan, awalnya saudara membingungkan saudara, khawatir, bingung saudara. Tetapi Daud mendapatkan kemenangan. Itu semua karena Tuhan. Untuk itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mau berkata bahwa mari. Yang pertama tadi saya katakan bahwa datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Yang kedua saudara, jangan takut menghadapi masalah. Libatkan Tuhan dalam setiap persoalanmu. Libatkan Tuhan dalam setiap pergumulanmu, dalam setiap tekanan yang kau alami saat ini. Dan yang ketiga, imanmu lah yang menentukan engkau menang atau kalah. Untuk itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mau katakan bahwa tidak ada jalan lain saudara selain kita datang kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan kita dapat memperoleh kemenangan. Karena saya mau katakan sebagai kesimpulan saudara, kalau hidup saudara saat ini itu adalah karya Tuhan yang besar. Dan bukan hanya itu Tuhan, bukan hanya dalam hidup saudara Tuhan berkarya. Dalam persoalan saudara pun Tuhan mau berkarya. Tuhan berkarya dalam segala masalah, dalam segala persoalan, dalam segala pergumulan saudara. Tuhan mau menguatkan saudara. Tuhan peduli dengan pergumulanmu saudara. Tuhan mengerti apa yang kau alami saat ini. Tapi hari ini saya mau katakan, izinkan Tuhan berkarya di dalam masalah yang saudara alami pada saat ini. Untuk itu, mari saudara, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Percayalah bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Dia menolong saudara. Dia selalu ada buat saudara. Percayalah bahwa pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak melebihi daripada kekuatanmu. Itu janji Tuhan saudara. Untuk itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya mau akhiri firman Tuhan saudara. Saya diberkati dengan satu kalimat saudara. Saya baca bahwa bagi kehidupan anak-anak Tuhan, bagi kita jemaat Tuhan, tidak ada yang namanya kekalahan. Tidak ada. Tidak ada yang namanya kegagalan. Kekalahan itu, kegagalan itu adalah proses pembelajaran buat kita untuk mendapatkan kemenangan. Tidak ada saudara. Tidak ada yang namanya masalah yang kekal. Tidak ada. Tidak ada masalah selama-lamanya, tidak ada saudara. Pergumulan tidak ada saudara. Ada waktunya ketawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk bersukacita. Percayalah, ketika kau mengandalkan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak ada pun masalah yang sanggup membuat saudara hancur. Engkau keluar menjadi pemenang,
bahkan lebih dari pemenang. Amin buat firman Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana yang memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana yang memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Mari taruh tanganmu di dada. Apakah kau saat ini terhubung dengan Yesus? Apakah kau lagi berkobar-kobar dengan Yesus? Atau kau lagi kehilangan pengharapan? Engkau lagi kehilangan yang namanya kasih kepada Kristus. Datang kepada Yesus. Hanya Dia jawaban kita. Percayalah kepada Dia. Percayalah kepada firman-Nya. Percayalah Dia berkuasa menjawab doamu. Mari sama-sama kita mau menyembah Dia, bersyukur sampai hatimu menyentuh hatimu, sampai kau merasakan sesuatu di dalam hatimu. Ya Rabbashin, ya Rabbashin, ya Rabbashin, ya Rabbashin. Mungkin kau berkata, Tuhan, bertahun-tahun kami berdoa, kenyataan kami belum mendapat jawaban. Tetaplah percaya kepada Dia, serahkan hidupmu kepada Tuhan.
kasih Bapa. Berkati hamba-Mu dengan luar biasa. Pakai Pak Agus Tuhan, berkati dia. Kami percaya semua kami yang hadir ditegur oleh firman-Mu, dikuatkan, dan kami menemukan jawaban dari-Mu. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu saat ini. Kalau sampai saat ini kami ada karena kasih-Mu. Kalau kami bisa bekerja yang bekerja karena kasih-Mu. Kalau kami masih memiliki usaha itu karena kasih-Mu. Buatlah kami tetap ingat akan kasih-Mu. Buatlah kami ingat bahwa semuanya ada dalam kontrol-Mu ya Bapa. Supaya kami hidup berkemenangan bersama dengan Engkau. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biar bangsa dan negara kami mampu melewati virus COVID ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kehidupan akan berjalan dengan normal kembali. Dengan mungkin dengan budaya, gaya hidup yang berbeda. Tapi kami tetap percaya Engkau beserta dengan kami. Engkau mengasihi bangsa kami. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi diberikan hikmat di dalam mengambil keputusan dengan tegas Tuhan, dengan otoritas yang daripada Tuhan. Kami berdoa setiap orang berniat jahat, setiap apapun mencoba mau menjatuhkan dia, kami gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Setiap kepala-kepala daerah biar bersinergi, setiap tokoh-tokoh agama biar bersinergi untuk bersatu melawan virus COVID ini. Dan kami percaya virus COVID ini akan berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia biar punya kepatuhan, punya ketaatan Tuhan apa yang sudah dihimbau. Kami tidak meremehkan hal-hal yang kecil ini, tapi kami tetap berjalan sesuai dengan arahan-arahan. Kami berdoa ditaruh roh ketaatan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa saat ini di dunia usaha, orang-orang yang saat ini memiliki dunia usaha saat ini menghadapi tantangan yang berat. Kami percaya Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang saat ini di dalam pekerjaan mereka harus melewati perjalanan yang mungkin Tuhan ada orang-orang di sekitar memiliki virus, tetapi kami percaya anak-anak Tuhan dalam lindungan Tuhan, dalam bentengnya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, terlebih jemaat-Mu Gemi Gilgal Pondok Gede dalam bentengnya Tuhan. Dan juga jemaat Gemi Gilgal keseluruhan di seluruh Indonesia, baik yang di Palu, di Amuran, di Manado Tuhan, di Palangkaraya, bahkan di pusat Tuhan. Semua dalam bentengnya Tuhan. Bahkan semua yang mendengar, semua yang ada bersama-sama dengan kami, berpartner dengan kami saat ini. Tuhan bentengi dengan darah-Mu yang kudus. Sehingga tidak ada virus COVID yang menyerang kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memiliki kesehatan ilahi. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya hari demi hari kami hidup berkemenangan bersama dengan Engkau. Karena bersama dengan Engkau kami akan cangkap melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Semua yang terlibat di dalam pelayanan, baik tim media dan praise worship, semuanya diberkati dalam berkat yang spesial Engkau berikan. Terpujilah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu, terima berkat daripada Bapa. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan melindungi dan menjaga engkau. Tuhan membentengi kehidupanmu. Janganlah takut, percayalah kepada Tuhan. Percayalah Tuhan itu tetap ada di dalam hidupmu. Percayalah Dia sanggup menjawab doamu. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih yang daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita pada pagi hari ini
sampai Yesus datang menjemput kita. Kita didapati tetap setia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mengasihi Tuhan bersama saya katakan amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ada beberapa pengumuman, saudara. Saya himbau untuk seluruh jemaat GBI Gilgal untuk mendownload aplikasi Zoom, karena nanti kita akan ada acara saling menyapa satu dengan lain di Zoom. Jadi kita bisa saling menyapa. Jadi tolong aplikasi klik di Play Store dan cari Zoom, Anda download. Nah, itu nanti kita akan undang di grup WhatsApp, saudara, dan kita akan saling menyapa satu dengan lain, saudara, seluruh jemaat GBI Gilgal, dan juga terutama para pekerja semuanya, para leader, untuk mendownload supaya kita bisa meeting juga untuk menghadapi apa ke depan yang kita mau lakukan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya pergumulan doa, silakan berikan WA atau tulis komentar. Bagi Bapak Ibu yang tidak punya nomor WA kami, silakan tulis di komentar FB, kami pasti akan berdoa supaya engkau bisa keluar dari setiap persoalan masalah. Saya rasa itu aja pengumuman, dan komsel berjalan seperti biasa dengan cara online ya. Silakan ketua-ketua sel buat kreativitas apa untuk kita saling menyapa dengan kelompok-kelompok sel. Oke, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.